Selamat pagi, salam sejahtera bagi jemaat GNS yang diberkati Tuhan. Sungguh ada sukacita dalam hati kita ketika kita kembali boleh berjumpa di dalam rekaman khotbah pada hari ini. Dimanapun saudara semua mendengarkan rekaman ini, baik di rumah saudara, di kontrakan, di kos, dimanapun berada, saya berdoa berharap supaya firman yang akan bersama kita renungkan akan memberikan suatu sukacita dan dampak nyata di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan telah saudara baca semua dari Injil Markus pasal 14, mulai dari ayat 3 sampai dengan ayat 9. Dan tema daripada khotbah hari ini adalah mempersiapkan hati bagi Yesus. Mempersiapkan hati bagi Yesus. Nah, hari ini ibadah Minggu 5 April 2020 merupakan ibadah Minggu Palmarum. Dan kita tahu bersama bahwa ibadah Minggu Palmarum ini merupakan ibadah yang menjadi bagian perayaan dari pekan Paskah kita, di mana Minggu Palmarum merupakan minggu memperingati tentang Yesus yang memasuki kota Yerusalem. Dan dalam perjalanan dia memasuki kota Yerusalem itulah orang banyak yang menantikan dia. Mereka menebarkan pakaian mereka di jalan di mana Yesus akan lewat. Mereka juga mencari ranting-ranting yang muda, jadi alas keledai muda yang Yesus naiki untuk melewati jalan yang akan dilalui. Demikian juga mereka melambai-lambaikan daun palem sebagai simbol untuk menyambut kedatangan Kristus masuk ke kota Yerusalem. Bapak saudara kasih Tuhan, peristiwa Minggu Palmarum ini sangat penting menjadi bagian kita untuk mempersiapkan diri sebelum kita memasuki Jumat Agung maupun Paskah minggu depan. Hari Minggu ini adalah hari Minggu Prapaskah yang terakhir atau Minggu Sengsara yang ke-6 dalam kalender gerejawi kita. Nah, penting sekali kita untuk boleh merenungkan bersama bahwa ketika kita masuk dalam Minggu Palmarum ini, berarti kita sedang diajak untuk mempersiapkan hati kita untuk mengalami, merasakan akan penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Maka tanpa persiapan hati yang baik, tentu kita tidak bisa mengalami karya yang agung dan mulia dari Tuhan Yesus itu. Dan kalau kita memperhatikan apa yang telah kita baca hari ini, maka kita melihat satu perbuatan yang luar biasa dari seorang perempuan yang datang untuk meminyaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Jadi tindakan perempuan ini menjadi tindakan yang sangat dihargai oleh Tuhan Yesus. Ketika dia meminyaki kepala Tuhan Yesus, dia melakukan itu dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Dan menurut catatan Alkitab yang kita baca tadi, bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan itu merupakan tindakan yang pada waktu itu bukan tindakan yang biasa. Pertama, dari sisi apa yang dia lakukan. Dia adalah seorang perempuan yang meminyaki kaki seorang pria waktu itu, yaitu Tuhan Yesus yang menjadi manusia dalam diri rupa manusia. Nah, di situ kita melihat bahwa perempuan ini sungguh rindu untuk boleh menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Lalu berikutnya adalah perempuan ini meminyaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Alkitab mencatat bahwa dikatakan nilai minyak itu 300 dinar lebih. Itu artinya hampir upah harian pekerja waktu itu selama setahun. Sekali lagi, apa yang perempuan itu berikan bagi Yesus adalah sama nilainya dengan upah harian pada waktu itu selama bekerja hampir setahun, setiap hari bekerja. Jadi dari sini kita bisa belajar dan melihat bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan ini menjadi sebuah pelajaran penting. Bagaimana seseorang itu mempersiapkan dirinya untuk boleh mengalami karya di dalam Tuhan Yesus. Karya penderitaan kematiannya, bahkan karya kebangkitannya dalam kehidupan ini. Maka saudara kasih Tuhan, pada hari ini kita bersama akan melihat bagaimana harusnya kita mempersiapkan diri untuk kita boleh menghayati dan mengalami akan apa maksud dari kematian dan kebangkitan Tuhan, penderitaan Kristus Tuhan kita bagi kehidupan kita semua. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita untuk merenungkan dua poin penting. Apa yang dapat kita lakukan sebagai bagian kita mempersiapkan hati kita, diri kita, hidup kita untuk Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah kita harus mau berkorban bagi Yesus. Kita harus mau berkorban bagi Yesus. Dari apa yang kita baca saudara-saudara kasih Tuhan dalam Markus 14 tadi, kita bisa melihat perempuan ini berkorban
secara materi bagi Yesus. Bahkan dia juga berkorban secara perasaan bagi Yesus. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini seperti sedang ingin mengajak kita semua kembali untuk menghayati bahwa pengorbanan Tuhan itu sungguh besar bagi kita. Semua dia berikan, yang terbaik yang dapat dia berikan, dia berikan bagi saudara dan saya. Bahkan nyawanya sendiri diberikan bagi kita, yang menunjukkan pengorbanan yang termulia dan teragung dalam kehidupan ini. Dan karena pengorbanan itulah kita semua hari ini memiliki pengharapan akan hidup kita di masa kini maupun masa depan. Nah, itu bagian khotbah yang telah kita sama renungkan minggu lalu. Bagaimana pelayanan Kristus ke dunia, pelayanan penderitaan dan kematiannya telah memberikan kepada saudara dan saya satu pengharapan, hidup dalam pengharapan hari ini maupun dalam hari esok kita. Jemaat dikasih Tuhan, kalau kita sungguh mempersiapkan hati bagi Tuhan Yesus, maka kita harus belajar berkorban dalam hidup kita. Kita harus belajar untuk melakukan apa yang dapat kita berikan sebagai korban syukur kita kepada Tuhan. Lalu pertanyaan adalah, apa bentuk pengorbanan yang kita lakukan bagi Tuhan? Pengorbanan seperti apa yang dapat saudara dan saya kerjakan bagi Yesus? Saudara, kalau saudara memperhatikan, ada satu bagian firman Tuhan yang akan menolong kita untuk boleh melihat bagaimana bentuk kita berkorban atau membawa korban kita kepada Tuhan. Saya mengutip saudara dari apa yang tertulis dari Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai ayat yang ke-16, yang begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi bentuk yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kita mau berkorban bagi Tuhan, bentuk korban syukur kita kepada Tuhan, adalah dengan ucapan bibir kita yang memuliakan Tuhan, dengan perkataan kita yang menguatkan hati orang, perkataan yang membawa berkat bagi orang yang mendengarkan, lalu perkataan yang membawa damai sejahtera di tengah keluarga kita. Dan korban yang lain juga yang Tuhan kehendaki adalah dengan kita berbuat baik dan memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan. Mari Genes berkati Tuhan dalam situasi kita hari ini. Masihkah kita mau belajar terus untuk memakai bibir kita, melakukan apa yang boleh memuliakan Tuhan, mengucapkan apa yang mendatangkan berkat dan damai sejahtera? Dan masihkah kita juga punya kerinduan untuk memberikan bantuan pada mereka yang memerlukan? Tentunya di tengah juga pergumulan saudara dan saya, di tengah segala keterbatasan kita. Tapi saya percaya saudara, kalau kita mau mempersiapkan hati bagi Tuhan untuk mengalami penderitaan, kematian, dan kebangkitannya dalam hidup kita, maka kita harus siap berkorban bagi Tuhan. Saya mengajak saudara dan tentunya diri saya sendiri untuk kita sungguh mau berkorban bagi Tuhan Yesus. Itu bagian yang penting untuk kita mempersiapkan hati bagi Dia. Itu yang pertama saudara, mau berkorban bagi Yesus. Lalu bagaimana kita mempersiapkan hati yang kedua bagi Yesus? Yang kedua adalah dengan kita memberi Yesus tempat yang utama dan pertama dalam hati kita, dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita baca merupakan bacaan kita tadi, kita menemukan ada seseorang dalam ayat yang keempat. Ditulis ada orang yang menjadi gusar dan berkata kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu itu? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Setelah kasih Tuhan, ketika perempuan itu mulai meminyaki Yesus, ada seorang yang waktu itu melihatnya, dan dia mengatakan, bukankah minyak itu lebih baik digunakan untuk membantu orang miskin? Apa yang dia katakan terdengar baik saudara, terdengar sesuatu yang layak untuk diperhatikan. Tetapi kita melihat ayat selanjutnya, melihat yang ke-6, yang ke-7, kita melihat bagaimana respon Yesus terhadap apa yang dikatakan oleh orang itu. Yesus jelas mengatakan, tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu,
dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Saudara, Yesus bukan ingin bersikap egois. Yesus bukan ingin minyak itu hanya bagi dirinya sehingga tidak dibagikan kepada orang miskin jika minyak itu dijual. Tapi Yesus tahu hati orang itu, bahwa sebenarnya hati orang itu tidak sungguh-sungguh kepada orang miskin. Karena hatinya, kehidupannya semata-mata lebih kepada hal-hal yang bersifat materi saja, kepada hal yang bersifat yang dapat dilihat dan dirasakan dalam kehidupan ini secara materi. Sebab Yesus mengatakan kepada orang itu, mengapa engkau perlu mempermasalahkannya? Orang miskin selalu ada padamu untuk engkau bantu. Tetapi apa yang diperbuat oleh wanita ini, perempuan ini, adalah perbuatan yang baik bagi Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin mempersiapkan hati bagi Yesus, maka kita semua harus memberi Yesus tempat yang utama dan pertama dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Maksudnya apa, saudara? Artinya kita tidak membawa hati kita, kehidupan kita hanya berorientasi kepada hal-hal yang materi semata. Apa yang terjadi hari ini kembali mengingatkan saudara dan saya bahwa hal-hal materi dunia ini, kekayaan, kedudukan, atau apapun juga yang dianggap sebagai hal yang menarik dalam kehidupan manusia, itu begitu cepat bisa hilang. Nyawa kita bisa hilang dengan cepat. Kedudukan kita bisa lenyap dengan sekejap. Harta kita, bahkan posisi kita, bisa lalu daripada kehidupan kita dengan sekejap mata. Kalau kita melihat dari bagian ini, maka sebenarnya Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada orang itu dari kita hari ini, bahwa janganlah membawa hatimu menjadi tempat untuk hal-hal materi yang pertama dan utama untuk bersemayam dan tinggal di dalamnya. Tapi mari bawa hatimu menjadi tempat yang utama dan pertama untuk Yesus berdiam di situ. Jemaat GNS berkati Tuhan, ketika saudara dan saya kita mau memberikan tempat dalam hati kita bagi Tuhan Yesus, maka yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kita akan merasakan ketenangan dalam batin kita. Kita bisa merasakan sukacita dalam hati kita. Kita bisa merasakan kekuatan dalam hidup ini. Sehingga apapun yang harus kita jalani, saudara, khusus dalam situasi yang hari ini kita tahu sungguh-sungguh tidak menentu dalam kehidupan ini, kita tetap bisa tenang, tetap merasakan sukacita, dan kita tetap memiliki kekuatan dalam kehidupan ini. Dan kalau kita perhatikan lebih jauh lagi dalam kehidupan kita, bahwa tidak jarang, saudara, ketika kita menempatkan Yesus sebagai utama dalam hati kita, maka hal itu akan menyingkirkan, mengikis iri hati, dengki kita, amarah kita, bahkan kebencian kita, sesuatu hal-hal yang tidak dapat membuat kebaikan bagi kita, tetapi membuat dampak buruk bagi kita. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita mau menempatkan Yesus sebagai utama dalam hati kita, menempatkan Yesus sebagai yang pertama dalam hati kita, ada dampak baik yang kita akan alami di dalam kehidupan kita. Ketika kita memberikan tempat dalam hati kita pada Yesus, tempat yang utama dan yang pertama, maka segala kegelisahan, kegentaran kita, kegusaran yang kita alami, kita akan mampu untuk mengendalikan dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dialami oleh pemazmur dalam mazmur kita. Mazmur kita hari ini mengingatkan kita semua, kalau kita memperhatikan kembali dari Mazmur 69, itu merupakan mazmur yang menjadi bagian doa dari pemazmur yang ketika menghadapi kesesakan, berbagai persoalan menghimpit kehidupannya, yang menimbulkan kegusaran dalam hatinya, menimbulkan kegelisahan dalam hidupnya. Maka di tengah situasi itu dia datang kepada Tuhan. Dia belajar menempatkan Tuhan sebagai yang utama dan pertama dalam hatinya, sehingga pada akhirnya dapat berkata, Engkaulah Tuhan perlindungan dan keselamatan dalam hidupku. Ketika Yesus kita berikan tempat yang pertama dan utama dalam hati kita, kata Tuhan, jadilah Engkau Raja atas hatiku, atas hidupku. Maka sebenarnya kita sedang ingin mengatakan juga kepada kegelisahan, kegusaran, kegundahan, bahwa tidak ada tempat bagi mereka dalam hati kita.
Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita masuk dalam minggu-minggu di mana kita kembali akan menghayati akan kesengsaraan Kristus, kematian Kristus dan kebangkitannya, mari kita mempersiapkan hati bagi Dia. Dengan dua cara yang kita lihat hari ini. Yang pertama dengan kita mau berkorban bagi Yesus. Dan yang kedua adalah dengan kita mau memberi Yesus tempat yang utama dan pertama dalam hati kita, dalam seluruh kehidupan kita. Dan jika itu kita lakukan, maka kita sedang meninggikan Yesus dalam kehidupan kita. Dan sebagaimana introitus kita hari ini dari Yohanes pasal 3, 13, 14, 15 jelas mengatakan kepada kita, apabila anak manusia itu Yesus Kristus tinggikan, maka akan menarik semua orang datang kepadanya. Untuk apa? Untuk menerima keselamatan dalam Dia. Maka kita sedang meninggikan Yesus dengan cara mempersiapkan hati kita bagi Dia, sehingga kita akan ditarik kepadanya untuk menerima keselamatan yang datang daripada Tuhan. Selamat untuk menghayati pekan Paskah ini di tengah situasi tentu yang tidak seperti yang kita inginkan semua. Kita bisa berdoa berharap saudara dan saya kita bisa tetap menyediakan tempat yang terbaik bagi Yesus di hati kita, mempersiapkan hati kita, seluruh hidup kita untuk kembali menghayati dan mengalami akan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dalam kehidupan ini. Tuhan berkati saudara semua, Tuhan memberkati keluarga saudara semua di dalam memasuki pekan Paskah ini. Biarlah kita semua boleh mengalami dan menghayati dan merasakan secara langsung akan kuasa, akan kasih, kemuliaan dan kebesaran dari kematian dan dibangkitkan Kristus bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang boleh kembali kami renungkan pada saat ini. Roh Kudus-Mu saja yang kiranya terus mengajar kami. Bahkan Roh Kudus-Mu kiranya dapat menguraikan lebih lanjut lagi dalam hati dan pikiran kami, sehingga sungguh kami semua menyediakan tempat bagi Tuhan dalam kehidupan ini. Kami semua mempersiapkan hati bagi Engkau ya Yesus Tuhan kami. Ketika kami akan memasuki pekan Paskah ini Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kami semua. Berkati umat-Mu di Jemaat Galeni Sabda di Cice. Berkati tiap-tiap keluarga. Berkati setiap pribadi Tuhan. Sehingga sungguh dalam perayaan pekan Paskah ini tetap dirasakan Tuhan akan sukacita, damai sejahtera. Tetap dapat dihayati akan kasih kemuliaan penderitaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan bagi setiap keluarga dan pribadi jemaat-Mu yang saat ini mengalami kesulitan dalam kehidupan mereka. Biar tangan kuasa Tuhan Engkau ulurkan ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan menolong kami semua untuk tetap percaya, berharap kepada Tuhan menghadapi situasi ini. Sehingga apapun yang harus kami jalani, kami akan menjalani bersama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, inilah doa kami. Bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan. Tuhan memberkati saudara, Tuhan menjaga kehidupan saudara, dan salam sehat bagi kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin.